TK Friends, selamat datang di Batik, Bincang Asik Teknik Kimia. Bersama saya, Fawas Sugova Ciraputra. Dan saya, Arinda Yolanika Prastyo, yang akan menemani teman-teman pada podcast kali ini. Kalau boleh tahu nih, podcast kita kali ini bakal ngebahas tentang apa sih, Fawas? Jadi, podcast kita kali ini yaitu, seberapa penting sih ikut organisasi? Kalau gitu, menurut Fawas sendiri, penting gak sih buat kita itu ikut organisasi? Jelas penting banget dong, Rin. Nah, untuk teman-teman yang penasaran tentang keorganisasian, kita sudah kedatangan narasumber yang keren banget nih. Jadi, narasumber kita kali ini ada Bang Husen dari Teknik Kimia 2018. Halo, Bang. Halo, kenalin nama saya Ahmad Husen Fathah Suherman. Saya dari Teknik Kimia Angkatan 2018. Saya dulu pernah menjabat jadi Ketua BPH periode 2019-2020. Oke, baik Bang. Gimana nih kabar Abang sekarang? Saat ini sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Iya. Kalau untuk kesibukan sendiri nih Bang, akhir-akhir ini Abang lagi ngapain? Untuk kesibukan saya sendiri lagi ya fokus ngembangin diri, fokus sama apa keahlian saya di teknik kimia dan ya meniti karir lah. Oke, baik Bang. Selain jabatan Abang tadi di Himatekia, ada nggak sih Bang pengalaman organisasi lain baik itu di luar maupun di dalam kampus Bang? Untuk pengalaman organisasi saya di dalam kampus itu himpunan Haja ya. Pengalaman saya di himpunan teknik kimia aja. Itu saya pernah menjabat jadi sekretaris jenderal di zamannya Bang Alfa. Lalu ketika ada musyawarah besar, saya diamanahkan jadi ketua BPH di periode 2019-2020. Lalu untuk organisasi di luar kampus, itu saya ikut komunitas aja sih. Itu komunitas yang dibuat dosen, itu komunitas JD Green Petani Lampung gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang kayaknya seru banget nih Bang, kalau Iya. dari Abang sendiri tuh, arti organisasi buat Abang itu apa sih? Kalau arti organisasi bagi saya sendiri sih ya tempat kita ngelakuin kegiatan apa yang kita suka, apa yang kita bisa lakuin, terutama ketika kita menjadi ada jabatan gitu ya. Ya kita siap aja untuk mengatur orang atau siap aja untuk diatur orang. Seperti itu sih kalau arti organisasi bagi saya. Oke, baik Gitu. Bang. Tadi kan saya bilang kalau organisasi itu penting banget nih Bang. Mm-mm. Kalau menurut Abang penting nggak sih kita join organisasi terutama kita di perkuliahan saat ini Bang? Kalau untuk penting ya, penting nggak penting ya. Kalau untuk saat ini sih menurut saya organisasi itu tergantung kebutuhan ya. Jadi organisasi itu ya sukarela, tidak dipaksakan ya, terutama untuk himpunan. Karena dedikasi yang diperlukan di organisasi itu penting untuk berjalannya kegiatan, terutama apa yang kita landaskan bersama gitu. Jadi jangan sampai masuk organisasi itu ujungnya nggak penting karena kita menganggap saya terpaksa, akhirnya kan nggak penting. Jadi itu tergantung perspektif aja sih menurut saya gitu. Kalau menurut Abang, organisasi itu penting, kira-kira ada nggak sih Bang benefit yang Abang rasain gitu ketika ikut organisasi, dan setelah mengikuti organisasi itu ada nggak perubahan dari diri Abang yang disebabkan oleh ikut dalam organisasi tersebut Bang? Kalau benefit ya, kalau benefit di organisasi terus apa yang bisa saya dapat untuk merubah diri saya, utamanya itu pertama kita bisa menilai orang, bisa menilai diri sendiri, itu yang utama. Lalu yang kedua, bagaimana kita memposisikan diri. Nah itulah manfaat organisasi ya kalau dari perspektif intrapersonal. Tapi kalau dari benefit interpersonal gitu, itu ya banyak. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa memimpin suatu event atau rapat, terutama memanage waktu. Nah itu sih yang paling terasa, terutama di organisasi kemahasiswaan kayak kita gini gitu. Oke, baik Bang. Abang kan tadi sebagai
mantan ketua himpunan nih Bang. Hmm. Boleh ceritain ke Bang pengalaman Abang selama di Himatekia maupun selama menjabat sebagai ketua himpunan tersebut Bang? Pengalaman saya ya, teman-teman semua, kalau jadi ketua BPH itu, kalau di periode saya, ya itu kan gempar-gemparnya corona ya, Iya, corona di bulan Maret. Jadi saya itu kan mubesnya, musyawarah besarnya itu di bulan Februari. Jadilah saya ketua BPH. Nah, ketika saya jadi ketua BPH, eh, itu langsung dilanda COVID-19 atau corona. Nah, itu kan belum sejarah umat manusia di era abad 21 ini, kayaknya baru saya itulah nyoba kan zaman saya itu. Jadi tantangannya terutama kalau di zaman saya awal menjabat itu ya bagaimana mengatur orang melalui dunia maya gitu ya. Ngatur orang, ngechat, dan kegiatan itu dialihkan ke online semua, daring semua. Itu struggle-nya di situ sih. Terus yang paling utama selama saya menjabat itu ya pengalaman bagaimana kita sama-sama merancang ADART, sama-sama angkatan kita 2018 2019. Kalau nggak salah 2020 juga ya ikut dia. Itu ya itu sih tantangan dan apa pengalaman saya selama di himpunan organisasi gitu. Kalau boleh tahu nih Bang, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan menurut Abang selama menjabat jadi ketua himpunan? Pengalaman paling berkesan. Iya. Pengalaman paling berkesan ya mungkin apa negosiasi ya sama dosen ya. Karena negosiasi ketika masuk masuk himpunan atau BPH ini itu berat, terutama perizinan ya. Itu perizinan tuh harus jelas apa tujuannya. Terutama ketika saya di zaman COVID itu kan ketat banget tuh. Wah, itu bingung tuh cara ngakalinnya gimana. Nyari-nyari alibi-alibi untuk supaya ini penting untuk diadakan secara luring gitu. Nah, itu sih yang berkesan. Yang nomor 2 yang paling berkesan di hidup saya itu selama di himpunan itu ya jelas ada itu merancang ADART atau mubes dan pengalaman ketika diadakannya CEOS. CEOS itu masih program saya dulu ya. Entah sekarang masih ada apa enggak, itu ya sesuai namanya CEOS juga. Kacau gitu lah istilahnya. Bronx ya. Pengalaman yang pahit sama manis lah di situ. Tapi sekarang CEOS masih jalan Bang sampai sekarang? Masih jalan Masih, ya? Oh, masih. alhamdulillah. Yang penting ada berkelanjutan lah. Iya. Penting nggak penting ya kalau bisa berkelanjutan sama tujuannya jelas lah. Ya gitu sih harapannya. Iya Bang. Jadi nih kalau boleh tahu nih, Mm. ada nggak sih Bang tips and trick atau pesan lah untuk kita maupun teman-teman yang baru mau join organisasi atau baru mau join himpunan tapi masih banyak ragu atau bingung gitu. Sebenarnya ini penting nggak sih? Ini penting atau enggak gitu? Tips and trick ya? Iya. Kalau tips and trick tadi kayaknya udah disebutin deh. Pertama tahu dulu tujuan kita masuk himpunan itu apa, organisasi itu apa. Soalnya organisasi itu asal kita hati ini enak aja ngejalanin, jalan semuanya. Tapi kalau terpaksa atau kita melakukannya dengan disuruhan itu berat dan itu membebani teman-teman yang punya jabatan situ, terutama kayak ketua departemen. Nah, itu kan adanya sukarela lah di hati ini. Terus pesan juga bagi teman-teman semua, join organisasi itu bukan artinya kita strict gitu dengan dengan harus jalan, harus sesuai dengan arahan. Oh enggak, asik aja gitu, jalanin aja. Apa yang kita punya ide, kita bilang, terus kita laksanain sesuai tupoksi kita. Terus organisasi itu asik lah pokoknya, kita bisa berdebat,
suka duka. Jadi nggak perlu kita sampai gontok-gontokan, ada baku hantam gitu, nggak perlu. Di organisasi itu mengatur emosi, ada emosi, campur aduk lah di situ. Justru kenangan yang paling indah menurut saya selama kuliah itu berorganisasi, ya gitu. Jadi kenangan lah pokoknya. Nah, oke Bang. Ada nggak sih Bang yang perlu dipersiapin untuk teman-teman nanti yang bakal join ke himpunan atau organisasi biar nanti mereka enjoy dalam menjalankan tugas-tugasnya Bang? Wah, yang enjoyable banget gitu ya. Iya Bang, bener banget. Kalau mau bikin enjoy, ya pertama ngelihat kalau di BPH itu kan ada tuh apa bidang-bidangnya tuh atau departemennya kan ada membawahi apa. Biasanya kalau mau yang asik-asik sih nih kayak sekarang ini nih apa departemen Medinfo ya. Medinfo bang. Nah ini kan kegiatannya ya atraktif lah, bisa ngedit video dan buat-buat apa project-project. Nah kalau mau agak serius dikit rekrut kader, nah itu masuk apa PSDA. PSDA ya. Iya. Oh, saya juga lupa namanya Pak. PSDA ya, pengembangan Sumber daya sumber anggota. daya anggota. Nah itu yang mau agak serius-serius kaderisasi, terus ya serius dalam artian ya banyak menyita waktu, terutama kita berinteraksi sama berbagai angkatan. Ya itu tadi kalau mau enjoy lagi ya apa ya, ngelihat apa temen sih, ngeliat temen ya. Kalau temen tuh ngeliat asik, masuk sini aja, ya udah join aja gitu. Atau kalau mau ikut himpunan karena sesuatu apa menggebu-gebu gitu, saya pengen berpolitik gitu kan, ya nanti setelah masuk BPH himpunan ya itu nanti entah menyalon presiden ya, presiden mahasiswa tapi ya gitu sih menurut saya. Kalau perspektif saya ya itu enjoy. Yang penting ada niat dari diri sendiri ya bang ya. Ya itu yang utama. Mungkin aku mau nanya satu lagi nih bang. Kan akhir-akhir ini nih banyak kayak di organisasi maupun himpunan-himpunan deh. Itu ada orang yang udah join staff atau menjadi kepala tapi dia itu hilang-hilangan atau males-malesan Hilang-hilangan, gitu bang. males-malesan. Iya. Itu kalau menurut abang gimana sih supaya sifat males atau bosen di diri sendiri itu tuh bisa hilang gitu bang? Males, dia udah masuk nih, udah masuk jajaran gitu ya. Iya. Agak sulit sih itu. Soalnya kan sebelumnya udah ditempa ya. Kalau hilang-hilangan itu berarti salah yang ngerekrut dong, salah yang kader kan. Kenapa kok dia masuk? Kalau memang dia memang nggak mau, ya yang mau disalahkan itu yang pintu yang menerima tamu dong, yang menerima apa anggota tersebut dong. Nah jadi kalau menanggulangi males-males itu lihat dulu di himpunan ini arah geraknya apa. Terus pembawaan ya, komunikasi terutama teman-teman semua, komunikasi apa yang terjadi. Terus biasanya kan maklum sih namanya hubungan antara kita kan. Iya. Ya ada gesekan. Kadang karena ada gesekan itu buat kita males ketemu orang itu. Padahal cuma karena orang itu kok satu himpunan kena. Jadi dia hilang. Iya. Nah itu sebenarnya yang problem yang harus kita kasih pengertian terutama ke orang itu. Kalau memang masih nggak bisa, ya itu perlu pendekatan lagi. Kalau memang masih nggak bisa lagi, ya kalau dia sudah memangku jabatan, mau nggak mau sebagai ketua BPH, ya kita kasih sanksi tegas atau peringatan lah. Gitu sih kalau perspektif saya. Tegas aja. Gitu untuk menanggulangi orang-orang kayak gitu. Oke, berarti lebih ke kalau misalkan emang ada terjadi seperti itu tuh kita lebih adain pendekatan personal ya bang ya? Pendekatan personal, pokoknya pendekatan hukum ya atau pendekatan peraturan itu nomor 2 lah. Kalau di hukum ya, di hukum masyarakat itu hukum positif dulu lah. Kita lihat hak-hak dia apa, apakah selama di himpunan tuh ada hak dia yang terpenuhi, makanya dia nggak melakukan kewajiban kan. Itu sih kita lihat dulu
pendekatan yang mungkin kena. Siapa tahu pendekatan personal nggak kena juga karena dia udah stop komunikasi, stop pintu kosan, mau apa dikata. Masa kita harus menghubungi pacarnya atau sampai menghubungi ibu kosannya kan nggak enak kan. Iya bang. Kalau masalah organisasi gini sih jangan dibawa serius banget ya. Bawa enjoy aja lah kalau kayak gitu. Oke bang, makasih banyak. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi nih kayaknya kita udah nanya-nanya banyak. Gimana kalau kita main game sebentar nih bang? Game? Iya. Wah, game asik juga ini ya. Jadi kali ini kita punya game apa nih Pawas? Jadi kita podcast kali ini ada game Disordered nih bang. Apa? Disordered. Disordered. Iya. Ada hukuman? Enggak bang. Oh, nggak ada hukumannya. Saya Jadi, takut soalnya kalau ada hukuman. Ini untuk seru-seruan aja sih bang. Seru-seruan ya. Mungkin dari Pawas pertama deh. Ya abang lebih pilih kuliah atau organisasi nih bang? Kuliah atau organisasi? Kuliah lah. Oke, kuliah. Kalau Pawas apa? Iya. Kuliah. Kuliah juga ya. Kan ambis ini. Enggak juga sih bang. Enggak ya? Tapi Terus- diselingi sama organisasi. Oh, Kacau ya? baik. Iya benar. Selanjutnya itu kupu-kupu atau kura-kura? Kupu-kupu Atau kok kura-kura? nama-nama binatang? Enggak bang. Jadi ini singkatan. Oh, singkatan apa tuh? Kalau kupu-kupu itu kuliah pulang. Kuliah pulang, kuliah Kalau kura-kura kuliah rapat gitu, Kuliah Bang. rapat. Karena saya orangnya gabutan ya. Enggak kura-kura ya. Kura-kura aja lah, walaupun lambat kura-kuranya. Aku baru tahu kalau kupu-kupu kura-kura tuh singkatan. Wah, masa sih? Iya bang, kirain tadi emang beneran hewan gitu. Oh. Lanjut. Oke, jadi kalau di dalam suatu keadaan ini Mm-mm. kita harus milih nih bang antara hadir di suatu rapat atau hadir di event, tapi dua-duanya ini sama-sama penting. Itu kalau menurut abang hadir di rapat atau hadir di eventnya? Hadir di rapat atau hadir di event? Waduh, saya agak sulit nih. Soalnya kalau eventnya itu ya kalau organisasi ini di dalam ITERA ada event di ITERA juga, misal saya tetap milih rapat lah. Kalau eventnya di luar terus berhubungan dengan himpunan, saya tetap milih event karena di dalam kampus ini kan saya ada mewakili lah. Jadi saya jawabannya adalah ini rapat. Oke, berarti tergantung sama skala prioritas ya bang ya? Iya, betul sekali. Nah untuk selanjutnya nih bang, agak aneh sih bang. Abang lebih milih berantem sama pacar atau berantem sama anggota Himatek yang lain nih bang? Ini pertanyaan ini ya, lambe turah ya. Dan pertanyaan lambe turah. Jadi kalau pacar saya sulit karena saya nggak punya ya dari itu ya. Pacar bingung saya milih. Tadi yang kedua apa? Yang ataunya Berantem sama anggota Himatek yang berantem lain. sama anggota. Itu sampai berantem yang terserah ya. Terserah deh. Waduh, ini suzuran. Jadi kalau antara dua itu, karena saya nggak punya pacar, pas saya menjabat juga, itu milih berantem sama temen jadi. Siapa tahu jadi pacar. Boleh juga, Bang, Kalau boleh, cowok boleh. bahaya juga. Selanjutnya nih bang, ada pragmatis atau idealis? Pragmatis atau idealis? Ini di dunia organisasi ya? Iya. Iya. Dunia organisasi. Idealis aja deh. Oke. Oke yang selanjutnya bang, join organisasi yang super sibuk tapi sangat disukai atau join organisasi yang biasa-biasa aja bang? Join organisasi yang super sibuk tapi disukai. Iya. Nggak adil banget pertanyaannya. Kan seru-seruan bang. Ya biasa-biasa aja tuh gimana? Ya biasa-biasa aja. Kayak nggak seru-seru banget gitu bang. Tapi tetap sama-sama suka gitu. Oh, itu ya. Kalau saya milih yang super sibuk sama yang saya sukai gitu. Yang tadi yang pertama ya berarti ya? Iya. Mm-mm. Terus yang terakhir nih bang, ada pilihan dikritik atau dibiarin diomongin di belakang. Dikritik. Atau dibiarin diomongin di belakang. Sebenarnya dua-duanya kritik ya mungkin ya. Diomongin di belakang apa dulu nih? Yang buruk apa yang baik? Dikritik itu konotasinya di sini apa? Mungkin untuk memperbaiki lah bang. Memperbaiki, mengkritik ya. Kalau ranah organisasi, saya milih kritik.
Tapi kalau ngomongin personal ya di belakang nggak masalah sih. Jadi dua-duanya. Oke, jadi kalau dari Fawas gimana nih? Kamu mending dikritik atau mending diomongin di belakang? Dikritik sih. Mau dikritik. ya. Kirain suka diomongin di belakang. Bener nih, nanti dibungkam. Enggak Ups. kok, Bang. Iya. Enggak. Oke Bang, jadi gimana nih selama tadi kita ngobrol-ngobrol kesannya apa nih? Mungkin buat kita berdua dulu deh, ya nggak? Iya, bener banget, Bang. Kesan untuk kalian berdua ya? Iya. Karena saya baru ketemu angkatan 2021 ya. Karena saya baru ketemu angkatan 2021 di organisasi ini, menurut saya kalian berdua ya interaktif lah. Terus ya berusaha buat lebih fun lagi, terutama kayak acara-acara begini apa? Batik ya? Bincang asik teknik Kimia. kimia batik. Menurut saya program ini bagus sih untuk kalian berdua mengembangkan diri. Bagi teman-teman atau tamu yang inspiratif bisa lah diundang ke sini untuk pengembangan himpunan kita ke depannya supaya nggak mau kalah dengan organisasi yang ada di ITERA khususnya gitu. Gitu sih. Oke, makasih banyak nih Bang atas waktunya udah Oh mau ya, sama-sama. nyempetin buat kita ngobrol-ngobrol di podcast batik kali ini. Oke, jadi kayaknya untuk podcast kali ini kita segitu dulu ya Pak Was ya. Iya. Kayaknya udah cukup juga buat teman-teman mengetahui seberapa pentingnya untuk join organisasi gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau join organisasi bisa dipersiapkan dirinya, dipikirkan dari sekarang, dilihat apa interestnya di mana supaya nanti menghindari masalah-masalah yang ada di organisasi itu, ya nggak Pak Was? Iya benar. Apalagi biar nanti pas udah join ke organisasinya nggak ngilang-ngilang lagi gitu, Rin. Betul. Oke, kalau gitu saya Arindela Nika Prastyo Dan saya Paus Gova Ciraputra pamit undur diri dari Bincang Asik Teknik Kimia kali ini. Sampai jumpa di Bincang Asik Teknik Kimia selanjutnya. Dadah!